Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila, NIM 19310411161 dari kelas PJKRD. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang kesadaran diri dari psikologi. Nah, pengertian kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu, dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuannya tersebut diantaranya kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat, sikap asertif, kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri atau kemandirian. Kemudian, untuk mengenali kekuatan atau kelemahan orang dan menyenangi diri sendiri, meskipun seorang memiliki kelemahan atau penghargaan diri, serta kemampuan mewujudkan potensi yang seorang miliki dan merasa senang atau puas dengan potensi yang seorang raih di tempat kerja maupun di kehidupan pribadinya, atau aktualisasi. Kesadaran diri merupakan dasar kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memantau emosi dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. Seorang yang mempunyai kecerdasan emosi akan berusaha menyadari emosinya ketika emosi itu hanyut terbawa dalam arus emosinya tersebut, sehingga suasana hati itu menguasai diri sepenuhnya. Sebaliknya, kesadaran diri adalah keadaan ketika seseorang dapat menyadari emosi yang sedang menghinggapi pikirannya akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya. Ia dapat menguasainya. Orang yang mempunyai keyakinan lebih tentang emosinya diibaratkan pilot yang handal bagi kehidupannya. B. Kesadaran diri menurut para ahli. Para ahli mempunyai pendapat yang beragam tentang kesadaran diri. Di antaranya menurut Mayer, seorang ahli psikologi dari University of New Hampshire, yang menjadi koformulator teori kecerdasan, berpendapat bahwa kesadaran diri berarti waspada baik terhadap suasana hati maupun pikiran seseorang tentang suasana hati. Nah, menurut Goleman, menjelaskan kesadaran diri yaitu perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seorang. Dalam keadaan refleksi diri ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman termasuk emosi. Nah, menurut May, seorang psikiater yang mempelopori pendekatan eksistensial yang dikutip oleh Kuosworo, yang menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah sebagai kapasitas yang memungkinkan manusia untuk mengamati dirinya sendiri maupun membedakan diri dari dunia atau orang lain, serta kapasitas yang memungkinkan manusia mampu menempatkan diri di dalam waktu atau masa kini, masa lampau, dan masa depan. Lanjut, menurut Binswanger atau Bos, menggambarkan kesadaran diri adalah salah satu ciri unik yang berdasarkan pada manusia yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Pendek kata, dalam pandangan mereka, kesadaran diri adalah kapasitas yang memungkinkan manusia bisa hidup bagai pribadi yang utuh dan penuh. Menurut Chaplin, kesadaran diri adalah kesadaran mengenai proses-proses mental sendiri atau mengenai eksistensi sebagai individu yang unik. Nah, dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri atau self-consciousness adalah salah satu ciri yang unik berdasarkan pada manusia, di mana manusia tersebut mempunyai kesadaran yang mengada dalam dunia atau umwelt, midwelt, dan eigenwelt. Juga kesadaran mengada di luar dunia atau becoming atau kemenjadian, yaitu kebebasan yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya. Lanjut, C. Kecakapan dalam kesadaran diri. Goleman menyebutkan ada 3 kecakapan utama dalam kesadaran diri, yaitu 1. Mengenali emosi. Mengenali emosi diri pengaruhnya orang dengan kecakapan ini akan, yaitu A. Mengetahui emosi makna yang sedang mereka rasakan dan mengapa bisa terjadi.
Yang kedua, menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan. Ketiga, mengetahui bagaimana perasaan mereka yang mempengaruhi kinerja. 4, mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran mereka. Kecakapan kedua, pengakuan diri yang akurat, mengetahui sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan ini. Orang dengan kecakapan ini akan 1. Sadar tentang kekuatan dan kelemahannya. 2. Menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman terbuka, bagi umpan balik yang tulus, perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan diri. Ketiga, mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri dengan perspektif yang luas. Lanjut, kesadaran utama yang ketiga yaitu kepercayaan diri. Kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Orang dengan kemampuan ini akan 1. Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya. 2. Berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran. Dan yang ketiga, tegas, mampu membuat keputusan yang tidak kendati dalam keadaan yang tidak pasti. Tahap-tahap kesadaran diri. Kesadaran diri yang dimiliki remaja dapat dipengaruhi perkembangan diri sendiri dan bahkan perkembangan sesamanya, sebab manusia tampil di luar diri dan berefleksi atas keberadaannya. Oleh sebab itu, kesadaran diri sangat fundamental bagi pertumbuhan remaja. Menurut Sastrowardoyo, untuk mencapai kesadaran diri yang kreatif, seorang harus melalui 4 tahapan, yaitu 1. Ketidaktahuan terhadap ini terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesadaran diri, atau disebut juga dengan tahap kepolosan. B. Tahap berontak. Tahap ini identik memperlihatkan permusuhan dan pemberontakan untuk memperoleh kebebasan dalam usaha membangun atau inner strength. Pemberontakan ini adalah wajar sebagai masa transisi yang perlu dialami dengan pertumbuhan. Menghentikan ikatan-ikatan lama untuk masuk ke situasi yang baru dengan keterikatan yang baru pula. Lanjut, C. Tahap kesadaran normal akan diri. Dalam tahap ini, seorang dapat melihat kesalahan-kesalahannya untuk kemudian membuat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Belajar dari pengalaman-pengalaman, tersadar akan dari diri sendiri yang dimaksudkan. 1. Kepercayaan yang positif terhadap kemampuan diri. Kesadaran ini memperluas pengendalian manusia atas hidupnya dan tahu bagaimana harus mengambil keputusan dalam hidupnya. Tahap kesadaran diri yang kreatif. Dalam tahap ini, seorang mencapai kesadaran diri yang kreatif mampu melihat kebenaran secara objektif tanpa disimpangkan oleh perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan yang subjektif. Tahap ini bisa diperoleh antara lain melalui aktivitas religius, ilmiah, atau dari kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan-kegiatan yang rutin. Melalui tahapan ini, seorang mampu melihat hidupnya dan perspektif yang lebih luas, bisa memperoleh inspirasi dan membuat peta mental yang menunjukkan langkah dan tindakan yang akan diambilnya. Langkah-langkah mempertinggi kesadaran diri. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu diambil oleh remaja dalam meningkatkan atau mempertinggi kesadaran dirinya. Langkah-langkah tersebut mulai dari A. Menentukan kembali persamaan-persamaan agar dapat mencapai tingkatan tersebut. Banyak orang yang harus kembali lagi pada permulaan untuk menentukan kembali apa itu perasaan. Perasaan adalah pernyataan hati nurani yang dihayati secara suka maupun tidak senang. Sebab sering seseorang tidak mengetahui tentang kejadian yang dirasakannya sendiri. Yang diucapkan tentang perasaan mereka hanya ungkapan samar atau baik-baik saja. Tidak enak, mereka tidak mengalami perasaan secara langsung. Hanya ide-ide yang samar mereka kemukakan sebagai apa yang dirasa penting. B. Mengenal keinginan-keinginan sendiri. Sadar akan perasaan sendiri membawa seorang ke langkah berikutnya, yaitu mengetahui dengan jelas apa yang diinginkannya. Seorang tidak
Mengenali keinginan-keinginan sendiri adalah mereka hanya memikirkan keinginan-keinginan yang rutin atau mereka yang berkeinginan menurut orang lain. Mengetahui keinginan diri sendiri tidak berarti harus memaksakan dan mengutarakan keinginan tersebut kapan dan di mana saja. Keputusan dan pertimbangan yang matang adalah sisi utama dari kesadaran diri. Mengenal keinginan sendiri maksudnya mengenal keinginan secara spontan, yaitu membuat interaksi yang tepat dan lihat gambaran situasi menyeluruh. Tahu menetapkan dirinya yang menjadikan dirinya sebagian yang integral dalam hubungan dan dunia sosialnya. Lanjut C. Menentukan kembali relasi diri dengan aspek-aspek ketidaksadaran. Individu masyarakat modern bersikap pasif terhadap aspek ketidaksadaran, bahkan cenderung menyisihkan dan lebih mengutamakan aspek-aspek kesadaran yang dipandang identik dengan rasionalitas. Maka untuk mencapai kesadaran diri, seorang perlu menemukan kembali relasi diri dengan aspek-aspek ketidaksadaran melalui aspek-aspek ketidaksadaran individu. Tidak hanya akan menentukan kembali perasaan persamaannya, tapi juga menemukan kembali sumber pemecahan bagi masalah-masalah yang dihadapi. D. Memperbanyak zikir. Nah, zikir adalah mengingat Allah, baik dengan lisan, dengan hati. Salah satu cara yang diajarkan Rasulullah alaihissalam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan upaya membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh kesenangan keduniaan, kesadaran pada diri sendiri dan sifat egois. Juga merupakan ketetapan ruh dalam kesucian dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.